Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pesantren Pemberdayaan Umat Tanah Hal. Kali ini kita akan menanyakan seputar bagaimana langkahnya menjadi seorang santri yang soleh. Karena kebanyakan santri itu rata-rata sudah pintar belajarnya, sudah pintar baca kitabnya, tetapi belum menjadi santri yang soleh, masih sering melakukan pelanggaran ataupun masih sering telat dalam melakukan tugasnya. Nah, bagaimana caranya atau langkahnya untuk menjadi santri yang soleh atau taat kepada aturan? Baik, pertanyaan dari saudara moderator tadi, bagaimana langkah-langkah menjadi santri yang soleh. Memang berat ya, namanya juga soleh. Soleh itu dambaan setiap orang tua, dambaan seorang kiai. Karena hanya dengan label soleh lah seorang anak bisa mendoakan orang tuanya, dengan label soleh lah seorang santri bisa membanggakan ustadz atau kiainya. Maka memang sangat berat ya untuk mencapai tingkat soleh. Tapi namanya kita kan sebagai manusia kan tugas kita hanya berikhtiar, tugas kita hanya berusaha ya. Nah, menurut Ustadz, langkah-langkah untuk menjadi santri yang soleh, yang pertama adalah kita harus meluruskan niat ya. Ketika belajar ke pesantren, wasahihin niyah, kita luruskan niat dulu. Kita ke pesantren itu mau apa gitu? Apa sekedar pelarian dari rumah, karena di rumah nggak punya teman, akhirnya di pesantren cari teman, atau karena di pesantren kita mau bebas, jauh dari kedua orang tua sehingga tidak dikontrol, kita mau santai-santai di pesantren, atau justru kita pergi ke pesantren itu untuk mencari ilmu, untuk mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan. Maka langkah yang pertama bagi seorang santri kalau berusaha menjadi santri yang soleh ya wasahihin niyah, kita luruskan niatnya dulu. Bagaimana niatnya? Niatnya ya wasahihin niyata fit ta'allumi, luruskan niatmu dalam belajar ya, likay yanalal ajra indal hakam. Satu, mudah-mudahan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi ayyaqsida lil ilah, niatkan semata-mata karena Allah ya. La lil jah, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena kemewahan-kemewahan dunia. Pokoknya luruskan niat. Bismillah, saya talabnal ilma lillah, saya cari ilmu semata-mata karena Allah. Pinter enggak dan tidak bukan urusan kita, itu zona Allah yang menentukan. Ana urid anta turid wallah yaf'alu ma yurid. Kita pengen pinter, antum pengen pinter, tapi yang memberikan hak kepintaran adalah Allah. Kita hanya berikhtiar. Maka lurus niat ini penting ya. Nah, langkah yang kedua apa? Setelah punya niat yang bagus, niat yang berusaha ya, wabtaghi bil asbab ya, berusaha dengan semaksimal mungkin ya. Jangan hanya udah niat bagus santai tidur makan ya. Oh, saya kan udah punya niat yang bagus gitu. yang penting kan niat, kata Pak Ustadz gitu kan. Ya bukan begitu. Iya niat sih oke, tapi harus ada usaha ya. Wabtaghi bil asbab, harus ada usaha semaksimal mungkin. Kalau memang sebabnya pinter tuh dengan belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sebabnya hafal itu dengan menghafal, menghafallah dengan sungguh-sungguh. Sebabnya barokah itu dengan berhikmah, berhikmahlah dengan sungguh-sungguh. Kejar sebab-sebab itu ya. Bijiddin wajdihadin kullamaddin, dengan kesungguh-sungguhan, dengan bekerja keras kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi dengan santri mengaji, bekerja keras, itu menunjukkan bahwa santri ini dalam tahap-tahap menjadi santri yang soleh. Rasul sendiri mengatakan dalam hadis Bukharinya, innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan ta'allum dicari, bukan datang dengan tiba-tiba bangun tidur sudah pinter. Nah, mungkin ada sebagian yang ilmunya wahbi, given, pemberian dari Allah, tapi kan itu apa, wafi ladunni qalla wafi, kata Ibnu Malik ya. Ilmu laduni itu sedikit sekali. Jangan sampai kita ngandelin laduni malah nggak pinter-pinter sampai tua, nggak pinter-pinter ya. Kita ikuti proses yang normal saja. Adapun nanti kita kok dapat ilmu laduni,
lillah. Kita berharap man amila bima ulima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang amila mengamalkan apa yang sudah dia tahu, maka Allah akan mewariskan, memberikan ilmu laduni, ilmu yang belum dia tahu. Nah, ini baru laduni yang proses, bukan hanya laduni yang given, pemberian. Dia udah bekerja keras, niatnya udah diluruskan, tiap malam mutalaah istiqomah, dapat ilmu dia ajarkan, dapat ilmu baru lagi. Ini namanya ilmu laduni yang normal, yang sesuai dengan tadi ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi dua ya, satu niat yang bagus, dua berusaha semaksimal mungkin. Yang nomor tiga adalah serahkan semua urusannya, tufawwid ilallah subhanahu wa ta'ala, agar hati kita tentram, tidak putus asa ya. Setelah belajar itu jangan Anda berprasangka bahwa pintar ini saya karena belajar ya, hafal itu karena saya sungguh-sungguh. Boleh itu menjadi motivasi syariat saja, tapi secara hakikatnya semua itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus tawakal ya, tawakal. Jadi nanti kalau sampean nggak pinter, akhirnya nggak masalah. Yang penting saya sudah ya, sudah dicatat. Yang dicatat oleh Allah bukan hasilnya ya, catat ya, laisa natijatuhu, bukan natijahnya, hasilnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah amal, prosesnya, usahanya. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mau berproses dengan baik, wa amilus sholihat. Jadi santri pinter nggak pinter udah bukan urusan saya, kita serahin aja sama Allah. Yang penting kan saya udah ngapalin, udah belajar, udah ngaji, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Alfiyah udah dihafalin, semuanya kita serahkan kepada Allah. Nah, setelah itu bingkailah niatmu, usahamu ya, tadi ya, tawakalmu, bingkailah dengan adab ya, dengan akhlakul karimah. Jangan hanya pinter, tapi belajarlah menjadi santri yang benar. Kadang orang pinter akhirnya keblinger ya kan, ilmunya mengalahkan akhlaknya, ilmunya mengalahkan adabnya, ilmunya mengalahkan segala-galanya. Jadilah orang yang keblinger, naudzubillah min. Nah, kalau udah seperti itu ya bukan tujuan daripada sebuah pendidikan tarbiyah Islamiyah. Karena tarbiyah Islamiyah, ketika Nabi mengatakan buistu li utammima makarimal akhlak ya, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Selain cerdas otaknya, juga baik perilakunya, mulia akhlak, itu yang lebih utama. Al adab qablal ilm ya, dahulukan adab-adabmu sebelum kau melalang buana di dalam mencari luasnya samudra ilmu. Kita tahu manaqib Imam Syafi'i ketika beliau sebelum belajar tafsir, nahwu dan lain sebagainya, beliau mendahulukan akhlak dan adab dulu. Agar apa? Agar asyaraf bil adab la bin nasab ya. Menjadi mulia itu dengan adab ya. Selain ilmu, ilmu harus dengan adab. La bin nasab, bukan dengan membangga-banggakan garis keturunan. Nah, itu kurang lebih langkah-langkah menjadi santri yang saleh. Kurang lebih dari Ustaz saya seperti itu. Alhamdulillah, ini adalah sebuah masukan buat santri-santri yang ingin menjadi santri yang soleh dan taat kepada pesantren ya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah meluruskan niatnya, kemudian yang kedua berusaha dengan sungguh-sungguh, yang ketiga tawakal kepada Allah, dan yang keempat berakhlakul karimah. Nah, masuk dalam akhlak itu adalah taati dong peraturan-peraturan pesantren, namanya akhlak ya. Orang kalau ngelanggar terus berakhlak atau tidak itu? Kurang berakhlak ya, bukan kurang lagi, kagak akhlak namanya kan. Mau cari ilmu tapi melanggar mulu. Itu bagian daripada akhlak dan adab, menaati peraturan-peraturan yang ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicerna oleh santri-santri Anahal ya, bisa diambil hikmah dan manfaatnya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ya, terima kasih Ustaz atas masukan buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, dan bisa berubah apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Terima kasih Ustaz. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli